dipertemukan dengan paginya, bukan sembarang pagi, tapi pagi yang berbeda karena kita di pagi ini insya Allah akan berinteraksi dengan kalam Allah. Alhamdulillah posisi kita dari mulai surat An-Naba, sekarang surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah atau surat Alam Nasrah. Saroha itu sendiri artinya pertama membelah. Membelah dalam artian fisik. Oleh karena itu ada di antara mufasir ketika menafsirkan Alam Nasrah, maksudnya ketika Nabi berusia 4 tahun dibelah dadanya. Itu bahasa Arabnya syarah. Iya, bedah dalam konteks kedokteran juga kalau diarabkan amaliyatus syarhi, proses pembedahan. Nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu, maknanya dalam artian yang non-fisik adalah kelapangan dada. Lapang sekali dalam konteks batin. Contoh konkret barangkali sakit perut luar biasa. Oke sekali. Terus ke belakang. Belakang selesai. Pertanyaan lega apa enggak? Tuh, gitu. Kenapa sakit perut? Tuh, kebanyakan makan kebuli umpamanya gitu. Waktu ke Condet saya lihat Pak Jamal banyak banget itu makan sakit perut. Terus ke belakang. Lega apa? Itu lapangan. Dalam konteks kehidupan berbangsa juga ada situasi-situasi momen di mana kita menjadi lega. Boleh diberi ilustrasi. Umpamanya syarat tuh apa sih politik itu yang 20% Pak Lukoco itu tahu. Umpamanya dikabulkan tuntutan umat ke MK, lega apa enggak? Itu syarah Alam Nasrah. Alhamdulillah kita sampai di sini dan kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan. Laka buat engkau. Apa? Zikrok. Sebutan engkau ditinggikan. Dalam satu majelis cukup tinggi majelisnya, kelasnya nasional, nama kita disebut, itu subhanallah, memiliki perbedaan khusus. Akan halnya dengan Nabi, ketika pada surat sebelumnya dituduh sedang bersedih karena tidak turun wahyu, ini melegakan sekali. Wa rafa'na laka dzikrak. Maka dalam konteks wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan, kami angkat, bukan dalam artian fisik. Demikian yang dijadikan dalil oleh Mahmud Saltut dalam bukunya Al-Fatawa terkait perbedaan pendapat tentang Nabi Isa diangkat, ditinggikan. Apa fisik? Gitu. Kalau ditinggikan dalam artian fisik, diangkat seperti yang dipahami oleh banyak orang, kesimpulannya kemudian dia masih hidup di langit. Oleh Mahmud Saltut dibilang itu bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Ini mutawafika. Tuh, aku wafatkan. Wafat dalam Al-Quran itu mati artinya. Dimatikan. Kata Mahmud Saltut, bukan kata saya. Maka kalau
Inni mutawafika, kalimat sebelumnya tusrofi muka dipahami dalam artian fisik, kemudian dianggap masih hidup, ada di langit, itu menjadi bertentangan. Didalilkan dengan ini, warofa'na laka zikroh. Tuh, rofa'a artinya non fisik. Walaupun ada rofa'a yang artinya fisik. Tapi bukan itu yang dimaksud. Mana dia? Rofa'as samawati bighairi amad. Allah meninggikan langit. Maksudnya benda-benda langit. Tanpa tiang. Termasuk langitnya itu sendiri. Ada tiangnya apa enggak? Nah itu kan fisik. Gitu. Ini kita ketemu. Warofa'na laka zikra. Oke. Sebenarnya kalau laka dibuang, itu enggak mengurangi arti. Warofa'na zikra. Kami tinggikan sebutanmu. Tapi Allah menginginkan pakai laka. Kata ahli bahasa menunjukkan khusus. Nabi-nabi yang lain juga ditinggikan oleh Allah karena utusannya. Tapi enggak seperti Nabi Muhammad. Itu dia makna kehadiran laka. Enggak seperti Nabi Muhammad emang kayak apa? Tuh lagi azan di mana disebut Allah, disebut dia. Lagi tasyahud, lagi khutbah Jumat, itu kurang lebih. Oke, kami tinggikan untuk engkau sebutan engkau. Ditinggikannya dengan apa? Bin nubuwah. Nubuwah artinya kenabian. Kalau Bapak Ibu ketemu di dalam teks bahasa Arab, tanabbu. Nah, itu ngaku nabi. Man tanabba'a. Siapa yang ngaku nabi? Faqad kazab. Sungguh berdusta. Wa rafa'na laka zikrak bin nubuwah dengan kenabian wa ghairiha dan lain-lainnya. Ka'an ja'altuka yaitu aku jadikan engkau tuzkaru disebut ma'azikri seiring dengan sebutanku. Mudah-mudahan mengilhami kita menjadi baru terasa malu kalau Nabi disebut, kita nggak membaca selawat. Allah demikian menghormati hambanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana fil azan, waktu azan? Coba-coba azannya diganti. Habis asyhadu alla ilaha illallah, nggak ada asyhadu anna. Itu. Ya, dahsyat resikonya. Demikian juga waktu qomat, iqamah. Wat tasyahud, waktu tasyahud, membaca tasyahud dalam sholat. Wal khutbah. Khutbah nggak menyebut nama Nabi, yaitu selawat, nggak sah. Kenapa? Itu rukun khutbah. Pertama hamdalah, kedua syahadat, ketiga selawat, keempat ayat Al-Quran, dan yang kelima pesan takwa. Fa inna ma'al usri asyiddah. Bentar. Ma'al usri asiddatu wad-dha'fu wal faqru wa nahwuha minal mudhayaqati yusron. Jadi isim inna muakhar. Suhulatan wa taufiqan lil ihtida wa ta'ah. Sesungguhnya bersama kesulitan. Apa itu kesulitan? Asyiddah. Kekerasan berhadapan dengan objek dakwah.
yang keras. Persis yang dalami para alim ulama, para habaib sekarang. Nggak boleh berkata benar, apalagi Al-Quran. Nah, kalau udah menyuarakan Al-Quran saja, jadi malapetaka, bisa terbayang betapa kerasnya. Waddo, ya, do fathah. Kalau do itu berlipat ganda. Lemah. Paham maksudnya? Berapa banyak umpamanya para dai menjadi lemah karena tekanan dari selamat. Masuk kategori kesulitan al-usr, innamal ma'al usr. Wal faqr, kemiskinan. Sekarang emang sengaja musuh tahu betul kunci mengalahkan lawan itu dilaparin, mahal, bahan bakar mahal, mau naik, bahkan diberi persyaratan yang luar biasa, bebelit-belit. Mau beli Pertalite sekarang harus ada kartu My Pertamina namanya. Itu kurang lebih mengenakan kembali ke sepeda ontel. Dia mah nggak pakai Pertalite. Itu fakir. Dan yang seumpamanya di dunia kesehatan kah? Di dunia pendidikan kah? Di dunia yang lainnya. Yang lain-lain yang berupa mudoyakot. Mudoyak dari kata doyik, sempit. Yang menyempitkan ruang gerak kita. Nah, bersama itu semua, yusron, ada kemudahan. Suhulah, sama kemudahan. Taufik, jalan keluar. Lil ihtidak, untuk mendapatkan petunjuk wa ta'ah. Ketika mau menyelenggarakan Formula E, luar biasa kesulitan itu yang dihadapi, tekanan, pelemahan, bully. Tapi kata yang bersangkutan, setiap kali ada tekanan, setiap kali itu juga Allah berikan jalan keluar, kemudahan. Nah, mudah-mudahan tekanan semakin berkurang, apalagi menjalan perjalanan berikutnya. Waqad qasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min katsir minal kuffar. Kosa dari kata koswah. Yukosi mel mudhoreknya. Artinya mengalami kekerasan. Koswah keras. Ya. Summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Nabi mengalami sikap keras atau kekerasan dari banyak siapa? Kafir. Sekarang nggak boleh nyebut kafir ya. Catat, sebut aja non muslim. Lah, apa beda? Wa ana minhum asyada'id. Ana merasakan, mengalami asyada'id, kekerasan. Summa hasalalahul yusru. Kemudian dia mendapatkan kemudahan. Dengan apa? Binasrihi, dengan pertolongannya, alaihim, yang menimpa mereka. Mereka yang mengarahkan kekerasan. Faiza faragta min adair risalah, maka Allah bilang, kalau engkau selesai menunaikan risalah, yaitu mengajak mereka, wa tablighin nas, menyampaikan kepada orang-orang biha risalah, fansob. Fansob artinya bercapek-capeklah, bekerjalah. Maka di sini sebutkan at'ib, bersungguh-sungguh sampai capek. Dalam hal apa? Fid doa, berdoa, wal ibadah. Yang kemudian sementara
Tafsir lain menjelaskan capek sholat. Terus fansob, yaitu capek-capek berdoa. Sehingga ada tradisi yang memang doa rame-rame. Berzikir, istighfar, tahlil, tasbih, tahmid. Terus doa lama. Bahkan mukadimah doa ada yang baca ayat kursi oleh Lam-Mim, 5 ayat pertama dan penutup. Ada juga sementara orang lama. Ini sumbernya faiza farogta fansob secara khusus. Tapi secara umum capek sholat pindah ke ibadah yang lain, baca buku. Capek baca buku, baca apa lagi? Gitu kurang lebih yang dimaksud iza farogta fansob. Farghab. Farghab. Raghibah. Bersenang-senanglah. Tadarra. Berendah hatilah. Watawakal dan tawakal. Waj'al raghbataka billah. Jadikan kesenangan itu kepada Allah fi jami'i syu'unika. Dalam berbagai aktivitas dan keadaan kau. Itu yang dimaksud mengorientasikan semua kepada Allah. Suka diorientasikan kepada Allah. Maka ketika saat suka diorientasikan kepada Allah, ingat syariatnya. Tak mungkin ada sikap, ada tindakan, ada acara yang bertentangan dengan acara Allah. Syariat Allah. Itu namanya al-raghbataka billah fi jami'i syu'unika. Ketika duka juga diorientasikan kepada Allah dukanya. Maka tak ada kata yang keluar, terima kasih ya Allah. Tak mungkin kau bisa menguji seseorang kecuali kalau orang itu kau bekali dengan kesabaran. Allahu Akbar. Iya, selesai. Berikutnya Pak Jamaah, sababun nuzul. Sebab turun ayat ke-6. Surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, itu ayatnya. Nazarat lam apa ini? Lamma ayyarul musyrikun al muslimin bil fakri. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrik menjelekkan kaum muslimin pakai apa? Pakai kefakiran. Ngatain orang Islam miskin-miskin. Kita juga begitu. Tuh bedakan itu. Mereka ibadah hari Minggu, kita hari Jumat. Beda suasana lahiriahnya. Gitu kurang lebih. Mereka pelente-pelente, pakai jas, pakai mobil. Kita enggak, pakai sepeda sama sendal jepit. Jadi bahan ejekan. Bukan cuma dulu, ternyata sekarang juga kayak begitu. Walaupun kemudian mereka bisa jadi malu sendiri. Berapa banyak juga masjid yang ramai dengan orang-orang berada gitu. Wa akhraja Ibnu Jarir anil Hasan al-Basri qala lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini yaitu fa inna ma'al usri yusra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, absyiru, kasih kabar gembira, kata Rasulullah kepada saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita. Kenapa? Atakumul yusru, datang kepada kalian kemudahan. La yaghliba usrun yusraini. Gak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ada kebayang?
dari kajian bahasa saja, al-usru inna ma'al usri itu ma'rifah. Walaupun disebut 2 kali, ayat berikutnya, inna ma'al usri lagi, itu tetap 1. Karena ma'rifah. Sementara yusra disebut 2 kali, ya 2 kemudahan. Mana mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Tuh, secara konseptual gitu. Maka kesimpulannya, kesulitan apapun pasti 2 kemudahan minimal. Allah kasih. Kalau konsepnya kayak begitu, berarti nggak ada kesulitan. Kemudahannya 2 kok. Kayak apa itu? Memang tidak ada kesulitan dalam hidup ini, karena seiring dengan kesulitan yang ada, diberi kemudahan. Diberi kemenangan. Kalau itu adalah sebuah perjuangan berat. Terus dibawa ayat ini, yakin seyakin-yakinnya, maka dia tegar menjadi semangat untuk berjuang. Allah menurunkan bantuan. Iya. Dan itu janji Allah. Dan itu sunnahnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasirah biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, catatan dengan izin Allah. Contoh ekstrim, Nabi lahir sendiri, miskin, nggak punya apa-apa. Berjuang, yakin betul. Itu sebagai contoh, inna ma'al usri yusro. Oke, at-tafsir wal bayan. Alam nasrah laka sadrak, ay qad syarahna laka sadrak. Liqabulin nubuwah. Nah, ini ada benang merah antara makna fisik dibelah dengan makna yang non fisik. Alam nasrah laka sadrak artinya qad syarahna, istifhamnya tuh takrir. Maka diartikan qad. Sungguh kami telah membelah dadamu. Liqabulin nubuwah. Tuh ada benang merahnya. Dibelah pada usia 4 tahun, tak lain untuk menerima kenabian. Oke. Tapi kalau dimaksudkan alam nasroh laka sadrok adalah saat Nabi berhadapan dengan objek dakwah. Identik dengan kekerasan, terus dilapangkan. Oke, berikutnya. Watahmilu, bukan, ini bukan bacanya. Liqabul, jadi watahammul. A'ba'iha. Tahammul menanggung, kuat. Menanggung bebannya. Haknya kembali ke nubuwah. Nubuwah itu beban. Alim orang berilmu. Ilmu itu beban. Pada saat yang sama ilmu adalah amanah. Maka amanah itu beban. Pada saat yang sama ketika tak salah paham, maka nikmat adalah amanah. Amanah adalah beban. Saat fisik kita tak sanggup menahan beban itu, nikmat dalam hal ini tak terasa mencucurkan air mata. Beban itu. Banyak orang di Multazam pada nangis. Di Raudhah nangis. Kalau ditanya kenapa, nggak ada yang nyubit, nggak ada yang jedodin. Nangis. Karena Allah berikan beban yang luar biasa berat, tinggi. Apa itu? Rasa dekat. Rasa dekat muncul lewat proses dia menyadari akan kesalahan dan dosanya. Terus Allah terima, itu nikmat. Karena jiwa berada dalam posisi dekat dengan Allah, tak terasa bercucuran air mata. Ya. Kemudian dihajar Hijr Ismail,
Nangis banyak kesempatan nangis. Kalau ditanya kenapa, malah dia sembunyikan air matanya itu. Gitu kurang lebih. Hakikatnya adalah itu nikmat. Nikmat adalah beban. Batin kita tak sanggup memikul. Demikian terkait dengan beban dalam artian fisik. Oh, coba mikul. Model kita mikul 2 ton berat banget. Nangis itu. Apalagi naik gunung. Iya. Wa tahammuli a'baiha. Tahammul memikul a'ba bebannya, beban nubuwah. Wa hifzil wahyi. Menjaga wahyu. Bukan saja menghafal, menjaga. Menjaga otentisitasnya. Dari mulai A sampai Z. Nah, itu diangkat oleh Allah. Diangkat, dilegakan Nabi semua. Maka diungkap oleh Allah lewat ayatnya. Alam nasrah laka sadrak. Qala Razi, wa qad istafhama an intifa'i syarhi ala wajhil inkar. Saya reka-reka maknanya dulu. Wa qad istafhama apa ustufhima. Wa qad istufhima an intifa' asyarhi ala wajhil inkar. Kata Imam Razi ini susah juga ini bahasa. Ustufhima dipertanyakan. Hubungannya alam itu. Anintifa tentang ketiadaan. Nafi tidak. Ketiadaan apa? Asyarhi. Kelegaan. Kelapangan. Ala wajhil inkar. Dalam bentuk inkar. Paham? Oleh karena itu menurut Imam Ar-Razi, alam nasrah bukan cuma artinya qad syarahna lit takrir, bukan, tapi lil inkar. Kalau diartikan, tidakkah kami melapangkan dadamu, kata Allah. Enggak. Kami tidak melapangkan. Nah, negatif jadi positif. Baru ketemu qad syarahna, sungguh. Itu saja. Fa'afada isbatus syarhi, fa'afada isbata asyarhi wa ijabahu. Maka dengan alam nasrah adalah istifham inkari, memberi faedah, memberi informasi, isbat, penetapan. Penetapan apa? Penetapan kelapangan dan kepositifan kelapangan itu. Oke, artinya ujung-ujungnya ya qad juga. Sungguh kami telah melapangkan gitu. Faka'annahu qila, seolah dikatakan syarahna laka sadrak, tuh isbat. Kami telah melapangkan dadamu. Wal ula apa aula ini? Wal aula ayyuqala kama bayanna. Yang lebih utama adalah seperti yang kami jelaskan, kata Imam Ar-Razi. Bukan ini. Kata Wahbah Zuhaili. Yang lebih utama adalah seperti yang kami katakan. Apa itu? Al-istifham takriri. Istifhamnya takriri. Ya kebayang, insya Allah ya. Ini udah jamaah balaghah semua ini. Udah pada bisa belagu. Yuradu bihi isbatus syarhi. Dimaksud dengan alam nasroh adalah menetapkan bahwa dia telah dilapangkan. Wal murad bisyarhi sadri, baru yang dimaksud dengan melapangkan dada, tanwiruhu, memberikan cahaya. Cahaya ya hidayah. Wa ja'luhu fasihan, dan menjadikannya luas. Wasi'an, sama.
rohiban, sama luas, lapang. Susah ya digambarkan dengan kata-kata. Kayak model tadi ilustrasinya lega. Ada informasi kepulangan jamaah haji atau keberangkatan. Di antara jamaah ada saudara kita yang luar biasa. Tapi terjadi masalah ketika di Jeddah umpamanya. Hampir-hampir tak bisa diterima, tak bisa masuk ke Jeddah dan flightnya dipulangkan kembali. Gelisah apa enggak? Gelisah sekali. Terus kesimpulan keputusan beritanya boleh masuk tanpa syarat ketika ada surat dari raja. Nggak usah divaksin lagi, nggak usah pakai masker lagi, umpamanya. Pertanyaan, lega apa enggak? Tuh, syarah insyirah. Gitu, lega. Ya, lega. Oke. Kakaulihi ta'ala famayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan mendapatkan petunjuk atau ingin diberi petunjuk oleh Allah, yashrah, dilapangkan dadanya lil Islam, menerima Islam. Itu makna yashrah dalam artian yang non fisik. Kalau yang fisik tadi dibelah. Al-An'am, tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Abu Hayyan, menurut Abu Hayyan, syarhus sodri tanwiruhu, melapangkan dada artinya tanwiruhu, memberikan penerangan, memberikan hidayah. Terang dalam artian non fisik ya. Pakai apa? Bil hikmah, dengan ilmu pengetahuan. Wa tausi'uhu, dan meluaskannya. Litalqa litulqi. Sebentar. Ini nih, baca Arab gundul. Litalaqi ma yuha ilaihi, untuk menerima apa yang diwahyukan. Nggak kebayang. Nabi kan sebelumnya belum kenal Jibril. Apalagi Jibril diberi tugas memberi wahyu. Sangat tidak menutup kemungkinan saat itu adalah Jibril beneran. Tapi karena tak dilapangkan dadanya, ragu ini Jibril atau bukan. Tuh, padahal beneran. Terus dengan lapang dada dia menerima, nggak ada keraguan. Itu namanya dilapangkan dadanya. Menerima apa yang diwahyukan. Ada nggak hubungannya dengan dibelah saat usia 4 tahun? Bisa jadi ada. Dibelah dulu, diisi dengan apa? Emang diisi dengan hikmah. Tuh, itu dia hikmah. Maka diluaskan. Sehingga tak muncul keraguan. Al-Quran bersama ayatnya, apakah yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, berapa banyak yang nggak diterima oleh umat Islam. Tuh, nggak dilapangkan dadanya. Padahal itu dia tahu dari Allah. Umumnya ayatnya yang kemarin heboh itu, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya min dunillah, dari Allah. Tidak boleh seorang mukmin atau kaum muslimin mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin selain mukmin. Nah, banyak nggak yang ragu? Bukan baru ragu, menolak. Tuh nggak ada kelapangan. Ya atau tidak? Semakin jelas
makna alam nasrah, yaitu diberi cahaya, kelapangan untuk menerima hidayah. Hidayahnya di mana? Di Al-Quran. Memang fungsi sentralnya Al-Quran kok diluaskan. Dalam konteks Nabi sama gitu. Litalaqi mayuha, untuk menerima yang diwahyukan. Wa huwa qaulul jumhur. Itu menurut jumhur ulama. Wal aula, yang lebih utama, al umum, dalam artian umum, bukan cuma terhadap nabi, bukan terkait dengan wahyu, terkait apa saja. Wali ghairihi, juga buat orang lain. Min muqasatid du'a ilallahi ta'ala wahdah, yaitu senantiasa berdoa hanya kepada Allah. Nah, itu adalah kelapangan yang Allah berikan. Nyalon, capres, cawapres, diberikan kelapangan oleh Allah, dia cuma hanya berdoa, berusaha kepada Allah. Kalau berusaha secara teknis kepada sesama manusia, itu tak keluar dari koridor Allah. Ya atau tidak? Ya. Jangan tim suksesnya karena uang. Maka bahasanya relawan gitu kurang lebih. Minta sama Allah. Niatkan kerja kamu karena Allah. Nah, itu termasuk makna dilapangkan. Oke. Wahtimalil makarih min izayatil kufar. Mana dia? Contoh alam nasroh lagi, dilapangkan dadanya. Yaitu kuat menanggung hal-hal yang tidak diinginkan. Makarih. Apaan? Siksaan. Sikap menyakitkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bukan cuma dulu, sekarang. Lapang dada. Kok dibully, diem aja, biarin aja ada yang ngurus. Itu kan menunjukkan karakteristik dia. Gitu kurang lebih. Ya, berikutnya Pak Jamal. Min izayatil kufar, diambil dari Al-Bahrul Muhit. Wal aksarun ala anna syarha amrun maknawi. Mayoritas ulama mengatakan asyarah di sini, asyarah dalam artian yang non fisik, yaitu maknawi. Lapang dada tadi. Wakila al-muradu bidzalika syarhu sadrihi lailatul Isra. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud syarah kelapangkan adalah dibelah dadanya ketika malam Isra. Jadi Nabi 2 kali dibelah. Yang pertama usia 4 tahun. Tuh. Dibawa dia ke tengah padang pasir. 2 orang yang bawa, tapi tak terasa bahwa 2 orang itu megang badannya. Dibelah, terasa dibelah, tapi orangnya nggak kelihatan membelah. Dikeluarkan sesuatu yang hitam, diganti dengan sesuatu yang bersih. Itu adalah kesiapan untuk menerima kenabian. Udah terus terima Nabi lewat Iqra. Ketika lewat Iqra, ada dakwah sirron, terus dakwah jahron, terus luar biasa tantangan dakwah. Bukan cuma dari eksternal, tapi yang cukup menggelisahkan dari internal dalam tanda petik. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, dibelah lagi, diisi hikmah karena mau Isra Mi'raj, memberikan ketegaran kepadanya untuk melanjutkan dakwah berikutnya. Oleh karena itu syarah di sini menurut pendapat itu dibelah dadanya Lailatul Isra. Kamar wahu Turmuzi an Malik ibn Sa'sa'ah. Qala Ibnu Katsir, walakin la munafata.
tidak menutup kemungkinan maknanya kayak begitu menurut Ibnu Katsir. Fa inna min jumlati syarhi sadrihi, yang dimaksud membelah dadanya, melapangkan dadanya, alladzi fu'ila bi sadrihi lailatul Isra. Menurut Ibnu Katsir, yaitu yang dilakukan Pak membelah dadanya pada malam Isra. Wa manasya anhu minasyarhi al-ma'nawi aidan. Tak apa juga kalau dimaksud melapangkan dada, yaitu dalam artian maknawi juga. Apa maknanya? Dua-duanya bisa diterima. Oke. Contoh begini, antara fisik non fisik. Nabi Musa bayi dibuang. Ambil sama Fir'aun. Lama ya qadarullah nggak mau nyusu. Nggak mau nyusu. Semua perempuan itu. Nggak mau, dia goleng. Terus datang saudara perempuannya bilang, menawarkan kepada Fir'aun, mau nggak saya cariin ada orang yang bisa. Habis itu ibunya. Faroja'naka ila ummika kai taqarra ainuha. Kami pulangkan, kembalikan kepada engkau ibumu agar tenang matanya. Boleh diartiin dua-duanya. Mata dalam artian fisik, nangis mulu. Pas ketemu hilang nangisnya. Mata dalam artian non fisik, dirinya semuanya, hatinya, pikirannya tenang. Kayak begitu kita memahami alam nasrah. Kami lapangkan. Warwa aidon hadis syarhis sadr Abdullah ibnul Imam Ahmad an Ubay ibni Ka'ab. An Abu Hurairah kana jari'an ala ayas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Hurairah berani bertanya kepada Rasulullah an asya, tentang apa saja. La yas'aluhu anha, apa tuh terus? Yang tidak ditanyakan, berikut Pak Jamal. Yang tidak ditanyakan oleh orang lain. Tuh Abu Hurairah berani. Faqala, lalu dia bilang, ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Apa yang kau bisa lihat, ceritakan, rasakan di awal kenabian? Fastawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalisan. Sebelum menjawab, Nabi berusaha duduk secara sempurna. Wakala, lalu dia bersabda, laqad sa'alta ya Aba Hurairah, inni fis sahra ibni inni fis sahra ibna asyar sinin wa ashhur. Saat itu aku masih berusia 10 tahun beberapa bulan. Tiba-tiba ada di tengah padang pasir. Nih, kalau ini versinya 10 bulan. 10 tahun. Wa'id bikalamin fawqa ra'si. Tiba-tiba ada yang bicara di atas kepalaku. Wa idza rajulun yaqulu li rajulin ahwa. Tiba-tiba seseorang satu bertanya kepada seseorang yang lain. Di atas itu yang tadi maksudnya malaikat. Yang satu nanya kepada yang satunya. Apa pertanyaan? Ahwa. Ini dia orangnya. Gitu. Yang mau dibelah takut salah. Ya, fastaqbalani biwujuh lam arhaqat. Lalu dia menyambutku, mendekatiku dengan wajah yang aku belum pernah lihat sekalipun.
Apa itu? Wa arwahun lam ajidha min khalqin qat. Dan sosok arwah di sini belum pernah aku dapatinya yang mirip atau serupa dengan makhluk, yakni manusia. Wasiyab lam arha ala ahadin qat. Pakaian. Dia berpakaian dengan pakaian yang belum pernah aku lihat. Fa'akbala ilayya yamsyian. Lalu dia mendekat kepadaku berjalan kaki. Hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'adadi. Sehingga keduanya, setiap satu dari keduanya mengambilku bi'adadi. Yaitu di anggota tubuhku adad. Kayak kita ada polisi nangkep maling itu. Dia berdua, malingnya satu. Kan didekap keteknya gitu kurang. La ajidul ahadima massan. Aku tak merasakan sentuhannya. Faqala ahaduhuma li sahibi. Yang satu bilang kepada yang lain, adja'ho, baringkan dia. Dicentangin. Fa'aja'ani, keduanya membaringkanku. Bila kasrin wala hasrin. Haknya kayaknya ini hak kecil. Tanpa alas, tanpa tikar. Faqala ahaduma li sahibi. Yang satu bilang kepada yang lain, afliq sadrah, belah dadanya. Fahawa ahaduhuma ila sadri. Maka kemudian turun kedua tangannya mau membelah ke dadaku. Faqalaqahu, maka dia belah dadaku. Fima ara, seperti yang aku lihat. Bila berikutnya, Pak Jamal. Bila damin wala wajah, nggak berdarah, nggak sakit. Dan kan malaikat itu dukun-dukun sekarang banyak luar biasa begitu. Dibelah, diacak-acak ususnya itu nggak ada darahnya, terus ditutup lagi. Faqala lahu. Kemudian yang satu bilang kepada yang lain, akhrijil ghil wal hasad. Keluarin sifat dengki dan hasud. Fa akhraja syai'an kahai'atil alaqah. Lalu dia mengeluarkan sesuatu seperti segumpal segumpal darah lah. Summa nabadaha, lalu dibuang. Fatorohaha, dia buang. Nabadha dicabut, terus dibuang. Faqala lahu. Lalu yang satu bilang lagi kepada yang lain, adkhilir ra'fah warahmah. Masukin rahpah sama kelembutan hati dan kasih sayang. Fa'idha mislul ladzi akhraja shibhal fiddah. Tiba-tiba yang dia lihat nih, si Nabi ngelihat, yang dia masukkan itu mirip dengan perak warnanya. Ya, sebesar seperti yang dia keluarkan. Summa hazza ibhama, apa ini? Hazza menggerakkan. Ibhama jempol. Rijlai yumna. Oh, bukan rijli. Rijli, ya. Kakiku yang kanan. Udah dimasukin yang seperti perak itu. Habis itu dia, salah seorang mereka itu, menggerakkan jempol kakiku yang sebelah kanan. Faqala a'id.
wa aslim, kembali. Wa aslim dan apa ini? Qala ya a'id wa aslim. Kemudian kembalilah. Wa aslim dan selamatkan. Maksudnya selamatkan ke posisi semula setelah digerakkan. Faraja'tu biha a'du riqatan ala saghir. Aku kembali biha dengannya, haknya kembali ke jempol. Jempol itu kan sepasang jadi muannas. A'du, aku bisa melangkah, melompat. Riqatan, sedikit kecil. Ala saghir, melampaui batu kecil. Warahmah alal kabi. Bukan. Sebentar. Faraja'tu biha, maka aku kembali. Kan tadi dibawa ke padang pasir, udah selesai proses itu, dia kembali lagi. A'du, aku melangkah. Riqatan ala saghir, menjadi memiliki sifat sayang kepada anak kecil. Warahmatan alal kabir, lembut kepada anak kecil dan sayang kepada yang besar. Selesai. Wa fi sahih an Anas ibni Malik an Malik bin So'so'ah rajulun min qaumihi. Dalam kitab sahih dari Anas bin Malik, dari Malik bin So'so'ah, rajulun min qaumihi, ada seseorang dari kaumnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, fabaina ana indal bait bainan naim wal yaqzan, ketika aku berada di rumah antara tidur dan bangun, ittami'tu qailan yaqul, tiba-tiba aku mendengar seseorang berkata, apa ini? Ahadus salasah bainar rajulain. Bentar ya. Fa'ataitu batastu min zahab fiha ma' zamzam. Sami'tu qailan yaqul. Aku mendengar seseorang berkata. Apa ini? Banyak kalimat namanya yang begini mustarok. Mustarok artinya mengandung banyak kemungkinan. Ini ahadus salasah bainar rajulain. Kalau ahadus salasah saja, itu salah satu dari yang tiga, tapi antara dua laki-laki. Ayo dibantu Pak Sukoco ini. Feelingnya lebih hebat. Terus fa'ata itu. Aku datangi. Batastu min zahab. Fiha ma' zamzam. Sebentar, batastu. Batastu pukul. Bentar ya. Batosha. Batsa. Bato. Batastu. Ini. Jabarin, batas itu tekanan. Bata. Uzran lam yaflah.
Nggak ada malah di sini. Atas. Min ma Zamzam fasyaraha sadri. Sami'tu qailan, aku mendengar seseorang berkata saat dia antara tidur dan bangun. Apa bahasa kitanya itu ya? Ngelayap ya, lagi ngelayap. Ada orang berkata, ahadus salasah bainar rajulain. Yakni salah satu ahadu dari yang tiga. Selain yang dua tadi. Tadi kan dua malaikatnya. Rajul maksudnya. Fa'ata itu. Terus aku datang. Terus batastu min zahab. Aku terasa membuat bejana dari emas. Fiha ma Zamzam. Di dalamnya ada air Zamzam. Fasaroha sadri. Maka dia membelah dadaku. Ila kaza wa kaza. Ke atas ke bawah. Gitu kurang lebih. Qala Qatadah. Qultu ma yakni. Imam Qatadah berkata. Qultu ma yakni. Qultunya Rasulullah. Nabi Muhammad waktu dibelah. Apa maksudnya ini? Qala ila asfala batni. Terus sampai ke bawah perutku. Dibelahnya. Qala fastakhraja qalbi. Kemudian orang itu yang membelah mengeluarkan jantungku. Faghasala, dia cuci jantungku bima'i Zamzam. Dengan air Zamzam. Summa u'ida makanah. Kemudian dikembalikan ke tempatnya. Summa hasya imanan wa hikmah. Kemudian dipenuhi dengan keimanan dan hikmah. Ya, ini riwayat lain terkait proses pembelahan. Berikutnya, Pak Jamal. Wal khulasatu min hadis syaqqis sadri, terkait dengan hadis menjelaskan membelah dada. Anna Jibril alaihissalam atau Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, yaitu bahwa Jibril mendatangi Nabi Muhammad saat dia masih kecil. Wasaqqa sidrihi, wasaqqa sadrahu. Lalu dia membelah dadanya. Wa akhraja qalbahu, dikeluarkan jantungnya. Tapi maksudnya di sini hati kali ya. Iya, hatinya. Wa ghasalahu. Hati yang dalam konteks lain artinya pikiran. Wa ghasalahu, lalu dicuci. Wa anqahu minal ma'asi, dibersihkan dari maksiat. Summa mala'ahu, kemudian diisi dengan ilman, ilmu wa imanan dan iman. Wa wada'ahu fi sadrihi, ditaruh lagi di tempat semula, di dada. Wa qad ta'ana ba'duhum fi hazihi riwayah li'anna hazihil waqi'ah hadasat fi halis sighar. Terkait dengan kasus ini, cerita ini, ta'ana ba'duhum. Ta'ana menikam dari belakang. Ta'an itu arti harfiahnya. Artinya menjelekkan. Nggak masuk akal, itu ta'an namanya. Sebagian mereka dalam riwayat ini, sebab peristiwa ini terjadi saat Nabi kecil. Wadzalika minal mu'jizat, sementara belah dada, ambil hati, masukin lagi, itu mukjizat. Mukjizat kan setelah kenabian. Fala yajuzu an tataqaddam bi thubutuhu, maka nggak bisa dong mukjizat diberikan kepada orang yang belum jadi nabi. Wali anna ta'siral ghusli fi izalat aw syakhil adzam wal ma'asi laysat bi adzam.
Sebab taksirul ghusl, pengaruh dampak mencuci, menghilangkan kotoran fisik ajsam, sementara kemaksiatan adalah kotoran bukan di fisik. Fala yakunu lil ghusli fiha asar. Oleh karena itu, pencucian yang secara fisik itu tak memberi pengaruh kepada yang non fisik. Wali annahu la yasihhu ayyumla al qalbu ilman. Dan nggak benar hati diisi ilmu. Balillahu ta'ala yakhluqu fihi al-ulum. Bahkan Allah itu terkait ilmu, dia ciptakan, dia kasih. Bukan ditaruhin ilmu. Ini orang yang tak setuju dengan cerita itu. Padahal kita juga memahami itu kan simbol. Simbol. Semua sifat-sifat mulia, sifat-sifat dengki adanya di hati. Karena ini orang masih kecil akan dia siapkan menjadi nabi, maka ada simbolik gitu kurang lebih. Simbolik dikeluarin, artinya dicuci supaya bersih. Cuci dimaksud juga itu simbol. Ya dah. Kita juga begitu dalam cuci tangan. Ya dah. Cuci tangan dia gitu. Padahal bukan cuci tangan beneran. Bisa juga disimbolkan demikian. Wajib al-Imam Fakhruddin Ar-Razi andalika. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjawab terkait itu. Bi anna hadza yusammal irhas. Kalau ada keluar biasaan terjadi pada Nabi sebelum dia diangkat Nabi, istilah teknis teologisnya itu namanya irhas. Bukan mukjizat. Wa huwa muqaddimatin nubuwah. Yaitu muqaddimah kenabian. Berikutnya, ini wabasyairuh dan kabar gembiranya. Wa misluhu fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam katsir. Yang kayak begitu bagi Rasulullah banyak sekali. Apa diantaranya? Wala ya'budu ayyakuna ghasldam wala yab'udu ayyakuna ghusluddam al-aswad min qalbir Rasul sallallahu alaihi wasallam alamatun lil qalbil ladzi yamilu ilal ma'asi. Oleh karena itu tidak jauh maknanya dimaksud mencuci darah hitam di hati Rasulullah SAW adalah tanda buat hati yang tidak cenderung kepada kemaksiatan. Wa yahjumu anit ta'at, dan ngelawan yahjumu dari kemaksiatan dan ingkar kepada ketaatan. Wa idza azaluhu kana dzalika, apabila mereka hilangkan itu, hal itu kal alamah, sebagai tanda ala kauni sahibihi maksuman, bahwa yang bersangkutan maksum. Muwaziban ala ta'at, senantiasa taat. Muhtarizan anis sayyiat, jaga diri dari keburukan. Wa aidan fali annallaha ta'ala yaf'alu ma yasha. Lebih dari itu, Allah bisa berbuat sesuai dengan keinginannya. Wa yahkumu ma yurid, dia menetapkan sesuai dengan keinginannya. Demikian kata Imam Ar-Razi. Allahu a'lam bissawab. Coba masih ada lagi Pak. Insyaallah kita teruskan berikutnya. Silahkan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi ini. Bagi Bapak yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Ya, kita tunggu Ustaz sekitar 5 menit pertanyaan dari jamaah. Ya. Karena kalau kita lanjut terus sudah terlalu padat, sudah 2 lembar. Iya. Baik, silakan Pak Sukoco. Halo Pak Sukoco, suaranya tidak keluar Pak.
Kami tidak mendengar suara Bapak. Halo, Pak. Ya, Pak Sukoco. Ya, Oke, ya, Om. silakan. Dengaran ya. Oke, bagus. Baik, ini saya cuma heran aja kemana teman laki-lakiku yang 3 orang kok cuma saya sendiri yang murid laki-laki. Mungkin sedang umroh, Pak. Enggak, Iya. sendiri nggak apa-apa, cuma saya kasih saran kalau sendiri sebaiknya pakai jilbab lah. Iya. Iya. Biar nggak paling ganteng tadi bilang. Iya, silakan Ya, Mas Sukoco. ya Ustaz kayaknya punya kesimpulan yang cerita terakhir belah dada tadi kayaknya menutupi kehebatan surat Alam Nasroh ini ya. Karena ya sepertinya memang betul suratul Duha sama Alam Nasroh ini sepertinya satu surat ya. Jadi ya Rasulullah dibimbing kemudian pada suratul Insyirah ini dibelah dada untuk kemudian supaya kalau berdakwah itu nanti sudah dijanjikan bahwa beserta kesulitan itu akan satu kesulitan disertai dengan kemudahan yang ini tadi. Jadi seolah-olah memang janji Allah seperti itu, makanya nggak heran akhirnya dakwah Nabi berhasil dengan menaklukkan kota Mekah itu. Jadi sepertinya memang garisnya seperti itu, hanya dalam perjalanan sampai ke penaklukan kota Mekah itu kan banyak hal-hal yang bisa menjadi pelajaran hidup kita. Jadi hari itu kan saya testimoni. Jadi seperti kehidupan saya juga, insya Allah ini alhamdulillah trennya juga lagi naik ini. Ini saya sekarang ada yang namanya Ustadz Lukman Hakim, itu yang melatih sholat khusyuk. Jadi setelah jadi alhamdulillah saya sekarang ini ikut satu jamaah dengan untuk pelatihan sholat khusyuk, karena yang akan dihisabkan itu sholat duluan seperti itu. Jadi sudah sampai menanjak ke sana, alhamdulillah. Ilmu yang diberikan Allah kepada saya mulai dari belajar bahasa Arab supaya tahu nahwu sorofnya, kemudian tafsir dari Ustadz Satibi dan lain-lain, sampai kemarin itu arut, mencicipi sedikit. Nah sekarang ada bimbingan untuk bagaimana sholat yang khusyuk. Itu rupanya ya alhamdulillah ini ya testimoni lagi ini. Alhamdulillah, iya. Ya, jadi kita banyak belajar dari kisah-kisah Rasulullah. Cuma ini teman-teman yang lain ini mana ini ya? Padahal ini pelajaran yang bagus sekali. Iya, iya. Ya itu aja, cuma semacam lagi. Ustadz apa tadi? Ustadz Lukman ya? Iya Ustadz, bentar. Lukman Hakim ya? Itu udah lama. Itu daring juga. Ya, iya, jadi di sana ada yang namanya komunitas KPM, Ustaz. Iya, ya. Komunitas Pahala Mengalir. Iya loh, sudah tahu Pak Jamal sudah pernah ikut ya? Saya udah lebih dari dulu. Oh iya. Ya saya baru masuk ini. Wah ini berarti sholatnya Pak
Jamal ini sudah setingkat Ah, sholat kaum aulia ini. nggak khusus Pak saya. Ya saya ingat Yes. hutang pulang Pak. Saya baru mulai merangkak mulai 6 hari ke depan ini akan dilatih terus. Iya, alhamdulillah. Ya ada teori praktek juga ya. Subhanallah. Iya, iya. Ya itu Iya, testimoni iya. saya, Ustaz. Baik. Iya, makasih, Terima makasih. kasih, Mudah-mudahan Mas. masih bisa istiqomah, insya Allah. Iya, istiqomah ya. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Kalau saya sholat ingatnya hutang mulu Pak Sugeng. Jadi nggak khusus gitu. Ya kan syaratnya harus tumanina, tafakur, sama tadabbur Baik. dari ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Baik, ada lagi yang lainnya dari Bapak, Ibu-ibu, mungkin Ibu Rois ditutup videonya, mungkin lagi di dapur ya, Bu Syarifah. Baik, kalau tidak ada, jadi Ustadz yang disebut alam nafsurah itu dibuka dada itu bukan makna sebenarnya. Dua-duanya bisa. Berarti Rasul pernah seperti itu. Oh iya? Iya, tadi itu beberapa hadis. Upaya mereka gitu ya. Iya. Tapi nggak jadi Ustadz. Maksudnya Rasul seperti itu dulu, apa itu maksudnya? Rasul pernah dibelah dadanya. Iya. Seperti itu. Apakah terjadi? Lah, dibelah sama malaikat, bukan sama musyrikin Mekah, bukan. Sama malaikat. Belahnya pakai apa sih? Lah, Pak Jamal aja bisa belah-belah. Kalau makna sebenarnya kan bisa terjadi di belah sama malaikat. Jadi Benar. benar itu berarti benar ya. Benar. Apalagi malaikat, tadi saya bilang ada dukun, orang pinter, itu ngoperasi loh, nggak berdarah. Nggak berdarah. Diberesin ususnya. Oh iya nih ada yang kusut. Terus dimasukin lagi, dirapetin lagi. Apalagi malaikat. Gitu. Ya itu Ustaz, maaf Ustaz Jamal kalau sempat lihat untuk menambah wawasan aja ya, dia YouTube-nya Ningsih Tinampi. Ningsih Tinampi itu dia bisa dukun atau pengobat lah ya, pengobat alternatif yang bisa bisa lihat sendiri di sana bagaimana dia melawan setan, melawan sihir. Dia banyak mengobati orang-orang yang kena sihir. Nah itu kan gaib. Seperti malaikat membelah dadain tadi, selain fisik juga hikmah tadi itu berupa kegaiban tadi saya kira ya Ustaz ya. Iya, logik lah gitu ya. Iya. Jadi karena saya sering lihat YouTube-nya Ningsih Tinampi, jadi alhamdulillah bisa menerima penjelasan yang barusan Ustaz jelaskan dari tafsir ini. Baik. Terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian pagi ini menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Akhir ya Pak.